Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam acara Efata Menyentuh Hati. Di pagi hari ini Tuhan ingin menyapa kita supaya kita kuat dan teguh dalam iman. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Engkau membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, iman yang teguh. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami beroleh hikmat, kami dikuatkan, kami dituntun berdasarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Ibu Bapa dan saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini Tuhan mau menyapa kita dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Yakobus menasehatkan kita. Namanya nasihat ya tentu pasti itu adalah petunjuk yang mengarahkan kehidupan kita untuk berjalan dengan baik. Salah satu nasihat yang kita mau dengarkan lewat Yakobus dalam suratnya di pasal 1 ini, yaitu supaya kita adalah orang-orang yang cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, pasti ini sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Kita setiap hari pasti berkomunikasi, kita berbicara, setiap hari juga kita mendengar hal-hal di seputar kita, dan mungkin setiap hari juga kita bisa saja amarah kita meluap setiap hari. Nah, tetapi nasihatnya dari 3 hal yang selalu atau melekat dalam kehidupan kita, yaitu mendengar, berbicara atau berkata-kata, dan juga marah. Ada yang bisa cepat reaksinya, tapi juga ada yang lambat, bahkan bila perlu kita hilangkan dari kehidupan kita, yaitu amarah. Mengapa Bapak Ibu? Nasihat ini yang bijak sekali untuk kita hayati dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita cepat untuk mendengar, artinya bahwa kita tanggap, kita peka terhadap segala sesuatu. Tetapi cepat ataupun peka itu harus juga kita artikan dengan tepat, supaya apa yang kita dengar cepat itu jangan sesuatu yang bersifat negatif. Ada informasi yang bersifat negatif, informasi yang belum jelas kebenarannya, kita begitu cepat untuk bereaksi, kita begitu cepat dan ingin mendengar, bahkan ingin tahu dengan teliti. Tetapi kemudian kita salah dalam bereaksi, sehingga kita dikatakan kita cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Artinya cerna dulu apa yang kita dengar. Kita peka untuk menyeleksi apakah yang kita dengar itu benar, tepat, lalu kita bereaksi dengan tepat dan benar. Supaya apa yang kita efektifkan dalam kehidupan kita, yaitu mengelola emosi, yaitu marah. Ketika kita cepat mendengar itu positif, tapi kemudian kita lambat untuk berkata-kata, kita mencerna dulu untuk kemudian kita berkomentar atau kita menanggapi seperti apa, sehingga hati kita pun juga tepat dalam meresponnya. Lebih lanjut nasihat Yakobus mengatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi amarah itu tidak ada manfaatnya, apalagi di hadapan Allah.
Mungkin hanya kepada manusia, artinya pada diri kita misalnya, kita bisa meluapkan amarah kita. Mungkin ada satu kondisi, wah kalau udah marah, udah puas rasanya. Tapi amarah ternyata sama sekali tidak dibenarkan di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sangat identik hubungan antara amarah, ya, itu emosi, ya. Emosi itu tidak hanya amarah, emosi itu perasaan. Bisa marah, bisa sedih, bisa gembira, itu emosi. Hanya kita kadang-kadang menyebutnya kalau marah tuh emosi gitu ya. Padahal emosi itu perasaan yang selain marah ada juga senang, sedih, bahagia dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita atau tuntun lewat firman-Nya, yaitu lambatlah untuk marah. Sebab marah itu tidak berkenan di hadapan Allah dan mengerjakan sesuatu yang tidak berguna di hadapan Allah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk bisa mengelola perasaan kita, mengelola terutama amarah. Karena ketika amarah itu meluap-luap dalam diri kita, dia justru membawa kerusakan. Hati kita jadi tidak tentram, tidak sejahtera. Mungkin kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara mengawali aktivitas hari ini sudah dengan marah-marah, yang ada biasanya sampai siang, bahkan mungkin sampai malam, rusak suasana hati kita, tidak sejahtera. Amarah merusak banyak sisi dalam kehidupan manusia, karena akhirnya kita tidak fokus pada rahmat dan berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, Saudara yang Tuhan kasihi, kalau nasihat firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk cepat untuk mendengar, artinya peka untuk mendengar apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi lambat untuk marah. Artinya reaksi yang kita kelola dalam diri dan hati kita ketika kita mendengar sesuatu, apakah itu yang kita dengar itu baik atau buruk, haruslah kita kelola sehingga kita tepat dalam bereaksi, tidak serta-merta akhirnya membabi buta amarah itu, dan akhirnya rusaklah tatanan kehidupan ketika amarah membabi buta yang kita timbulkan dalam reaksi hidup kita. Oleh karena itu, kalau pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mari kita kelola emosi, mari kita kelola perasaan kita lebih cepat untuk mendengar sesuatu yang positif, dan dengan hikmat Tuhan juga kita merespon apa yang positif itu untuk memberikan energi positif juga dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari yang adalah anugerah yang sangat indah yang Tuhan berikan bisa kita nikmati dengan hati yang penuh dengan sukacita. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita kelola perasaan kita dengan baik, kita andalkan kuasa Roh Kudus sehingga hati, pikiran kita semua boleh berjalan sesuai dengan arahan Roh Kudus. Selamat beraktivitas, selamat mengisi kehidupan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan sudah cerahkan kami lewat firman-Mu, menuntun membimbing kami untuk mengelola hidup kami lewat pendengaran, lewat hati, lewat perasaan yang ada dalam diri kami. Biarlah apa yang tepat, apa yang baik, seturut kehendak Tuhan, itu yang kami berlakukan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh aktivitas kami hari ini, bahkan sepanjang pekan ini Tuhan, biarlah kasih rahmat-Mu selalu menyertai kami dan melindungi kami, kesehatan kami, dan seluruh keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.